Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup dengan beberapa quotes. Kalau sudah quote, kalian sudah melek saatnya. Sudah mau ditutup. Ini menarik. Ada kalimat dari Robi'ah, istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Aku beristighfar kepada Allah dari ucapanku, aku beristighfar pada Allah. Kita, kata Robi'ah, diminta mengistighfari istighfar kita. Kenapa? Istighfar kita selama ini banyak palsunya. Setiap hari, mungkin setiap habis sholat kita astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang kaget pun yang keluar dari mulut kita astaghfirullahaladzim. Tapi istighfar kita tidak ada yang serius. Buktinya apa? Istighfar rutin tapi dosa juga jalan terus. Maksiat tidak kita rem sama sekali. Kesalahan tidak kita sesali sama sekali. Maka kata Robi'ah, aku beristighfar dari istighfarku sendiri. Istighfarku ternyata isinya bukan aku bertobat pada Allah, tapi justru istighfarku seakan-akan meremehkan istighfar itu sendiri dengan jalan dosa yang jalan terus, kekhilafan kemaksiatan yang tidak pernah aku sesali. Ini quotes pertama dari Robi'ah. Quotes kedua, ini nanti kalian renungi ya. Kalau ini menarik, kalau ini agak dalam. Ada orang bertanya pada Robi'ah. Orang ini merasa banyak dosa. Aku telah sering berbuat dosa. Dan semakin lama aku merasa tidak taat pada Allah. Apa kalau aku tobat, Allah mengampuniku? Robi'ah menjawab tidak. Tetapi kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan tobat. Kamu pikir ya, ini agak dibalik logikanya. Jadi maksudnya apa? Keterbukaan hatimu untuk bertobat sungguh-sungguh itu hakikatnya sudah dibuka pintu ampunannya Allah untukmu. Anugerahnya Allah padamu. Diberi anugerah kok tidak diambil, ya berarti itu salahmu. Jadi bukan kalau saya bertobat Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni kalau Allah sudah mengampuni, maka aku akan terbuka untuk bertobat. Jadi tobat itu hakikatnya anugerahnya Allah. Maka tadi saya bilang, kapanpun kalian terbersit di pikiranmu untuk bertobat, itu adalah sirotol mustaqim, cahaya yang diberikan oleh Allah. Doa yang kamu minta tiap hari untuk ditunjukkan jalan lurus. Itulah bentuk pengabulannya Allah, antara lain dalam bentuk kesadaran dan niatmu untuk tobat. Maka jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti maksudnya nanti saja. Jadi ini nanti kalian renungi kalimat dari Robi'ah ini. Baik, saya tutup dengan beberapa kalimat dari Syekh Ibnu Athaillah. Saya akan baca saja, tidak saya jelaskan, mungkin sudah bisa dipahami mengingat waktunya. Ini saya ambil dari kitab Bahjatun Nufus, penerang jiwa, bukan dari Hikam. Jadi ini kalian dengarkan ya. Perbuatan maksiat itu ibarat api, sementara kegelapan ibarat asapnya. Laksana orang yang menyalakan perapian di rumah selama 70 tahun,
bukankah rumah tersebut akan menjadi gelap dan hitam? Demikian pula dengan kolbu. Ia akan menjadi gelap karena tumpuan maksiat. Ia baru menjadi bersih dengan tobat kepada Allah. Kehinaan, kegelapan, dan hijab terkait erat dengan maksiat. Jika engkau bertobat pada Allah, bekas-bekas dosa itu pun menjadi sirna. Saya lanjutkan lagi. Janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah dengan berkata, sudah berapa kali aku bertobat dan insaf. Terus kumat lagi, terus tobat lagi. Maksudnya begitu. Jangan putus asa, sebab orang yang sakit sewajarnya akan terus minum obat, mengharapkan tetap hidup dan menginginkan sehat selama ruh di kandung badan, tanpa pernah merasa putus asa. Jadi penyakitnya manusia yang namanya khotok wan nisyan itu mungkin setara dengan diabetes atau darah tinggi atau kolesterol. Penyakit-penyakit yang membuat orang butuh obat terus. Obatnya namanya tobat. Jadi tidak apa-apa, tidak usah putus asa. Pak, saya sudah dosa, tak ulang lagi. Tobat lagi, tak ulang lagi. Ya kayak orang minum obat, tidak apa-apa. Jangan putus asa. Teruslah bertobat. Yang ketiga, ketika seseorang hamba bertobat, maka rumahnya di surga merasa gembira. Demikian juga langit dan bumi, Nabi, juga Allah sendiri. Jadi ketika kita tobat, alam semesta sebenarnya bergembira merayakan tobat kita. Rasulullah bersabda, sungguh Allah jauh lebih bahagia karena tobat seorang hamba dibandingkan orang yang mengendarai untanya di padang pasir, tiba-tiba untanya tersesat dan menghilang darinya. Padahal di atas unta tersebut terhadap makanan dan minuman kepunyaannya. Akhirnya ia putus asa dan mendatangi sebuah pohon untuk merebahkan diri di bawah naungannya. Ia benar-benar putus asa dengan untanya. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba unta itu berada di hadapannya. Ia pun segera meraih tali kekangnya, dan karena amat gembiranya sampai-sampai ia berkata, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ia salah ucap karena luapan kegembiraannya. Ini hadis riwayatnya Muslim. Jadi gembiranya Allah ketika kita tobat itu digambarkan oleh Rasulullah di hadis ini seperti orang yang melakukan perjalanan naik onta. Tiba-tiba untanya hilang, dicari kemana-mana, tidak ketemu, dia sampai putus asa. Saking capeknya mencari, dia tertidur di bawah pohon. Begitu bangun, tiba-tiba untanya sudah ada di depannya. Situasi seperti ini kan membuat orang gembira luar biasa. Sudah putus asa di tengah padang pasir, tidak tahu mau kemana, tiba-tiba datang untanya. Kegembiraan semacam ini itu sebagaimana gembiranya Allah kalau kita tobat. Yang saking excitednya kalau di hadis itu orang ini sampai kebalik-balik bilangnya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kebalik harusnya, engkau Tuhanku, aku hambamu. Ini makanya kalau kalian ingin menggembirakan Allah, menggembirakan Rasulnya, menggembirakan alam semesta, bertobatlah. Baik. Masih dari Bahjatun Nufus terakhir, jika engkau ditanya, siapakah orang mukmin itu? Jawablah bahwa orang mukmin adalah orang yang bisa melihat aib dirinya lalu berusaha mengobatinya.
serta tidak sibuk menuduh orang lain memiliki aib. Jika engkau ditanya siapakah orang yang hina, katakan bahwa orang yang hina adalah yang menuduh orang lain bersalah serta merasa dirinya benar. Rasulullah bersabda, berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lupa dengan aibnya orang lain. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.